Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani, NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana prospek perkembangannya pada 5 tahun ke depan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah aktivitas berdagang antara dua negara yang berbeda. Hal ini melibatkan ekspor dan impor barang serta jasa, serta melibatkan kebijakan pemerintah negara-negara yang terlibat. Dalam perdagangan internasional ini memiliki beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama, menggunakan mata uang asing yang disepakati. Yang kedua, memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Yang ketiga, melibatkan ekspor dan impor barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu mendorong interaksi antar ruang dan hubungan timbal balik antara wilayah yang saling melengkapi dari perbedaan potensi sumber daya alamnya. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat, baik bagi negara maupun masyarakatnya. Beberapa manfaat perdagangan internasional yaitu: yang pertama, meningkatkan devisa negara. Yang kedua, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mendorong kegiatan produksi barang secara efisien. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat memperluas pasar dan memperkenalkan teknologi terkini. Sekarang kita masuk ke perdagangan internasional pada negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional Korea Selatan ini merupakan bagian integral dari ekonomi negara tersebut. Korea Selatan memiliki orientasi ekonomi terbuka dan telah memperluas perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di seluruh dunia, serta membebaskan investasi. Korea Selatan merupakan negara yang dikenal dengan ekspor berbagai produk seperti mobil, elektronik, semikonduktor, dan peralatan telekomunikasi. Impor Korea Selatan meliputi bahan baku, minyak mentah, serta produk-produk tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak berhenti sampai di situ saja. Seiring dengan berjalannya waktu, Korea Selatan juga aktif dalam industri ekspor jasa, seperti teknologi informasi, media, dan hiburan. Hal ini membuatnya menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam perdagangan global, terutama dalam hal produk teknologi tinggi. Salah satunya perdagangan album di Korea Selatan, terutama album K-pop, mencatatkan angka ekspor yang tinggi. Menurut pajak.com, Badan Bea Cukai Korea Selatan mengungkapkan bahwa ekspor album K-pop mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022. Yaitu sekitar 233,11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,53 triliun rupiah. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan ekspor album K-pop terbanyak, diikuti oleh negara lain seperti Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan lainnya. Ekspor album musik K-pop merupakan bentuk perdagangan hak kekayaan intelektual atau IP Korea Selatan. Total ekspor album K-pop hampir mencapai 300 miliar won pada tahun 2022. Hubungan perdagangan Korea Selatan dengan negara lain.
Korea Selatan memiliki hubungan perdagangan yang semakin meningkat dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. KBRI Seoul telah menggiatkan upaya diplomasi ekonomi untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke pasar Korea Selatan. Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas, yaitu Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA, yang mencakup kesepakatan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, kerjasama ekonomi, serta hukum dan kelembagaan. Bagaimana sih prospek perkembangan perdagangan Korea Selatan pada 5 tahun ke depan? Prospek perdagangan internasional Korea Selatan dalam 5 tahun ke depan terlihat positif. Meskipun pada tahun 2022 ekspor Korea Selatan diperkirakan akan turun sebesar 4,5%. Namun, Korea Selatan memiliki kebijakan ekonomi terbuka dan memperluas perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di seluruh dunia. Indonesia sebagai mitra dagang penting bagi Korea Selatan berharap dapat meningkatkan perdagangan dengan Korea Selatan hingga 60%. Implementasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA diharapkan dapat semakin meningkatkan perdagangan kedua negara. Selain itu, Korea Selatan juga terus memperkuat kerjasama ekonomi dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Dengan kebijakan ekonomi terbuka dan kerjasama yang ditingkatkan, Korea Selatan memiliki prospek yang cerah dalam perkembangan perdagangan internasionalnya. Cukup sekian video penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.